Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam rupa roti dan anggur dalam misa Ekaristi, baik misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 27 sampai dengan 38, dengan perikop pemberitahuan kelahiran Yesus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Raja Ahaz ditawari untuk minta tanda kepada Allah, dia menolak. Sebenarnya penolakan Raja Ahaz itu bukan karena dia sudah percaya atau tidak mau mencobai Allah, melainkan justru karena dia tidak mau terikat pada Allah, tidak mau membuat komitmen
dengan segala konsekuensinya. Sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Bunda Maria yang menjadi pemenuhan dari ramalan Yesaya tentang seorang perempuan muda mengandung. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tawaran Allah melalui malaikat Gabriel ditanggapi secara positif oleh Maria, meskipun konsekuensi kesanggupan itu tidak mudah. Maria percaya akan rencana dan karya besar Allah melalui dirinya. Ia taat dan secara total berpasrah pada Allah. Mari kita belajar dari Maria. Kita belajar taat dan setia. Kita belajar berpasrah. Sebab saat hati berani berpasrah kepada Allah, disitulah rahmat tercurah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas kehadiran Maria yang memberi kami teladan iman untuk berani membuat komitmen dan memikul segala konsekuensinya. Bantulah kami untuk mengikuti teladan Bunda Maria dan melahirkan Kristus-Kristus yang lain. Datanglah ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.